Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandy Faustinata dan kali ini saya akan melaksanakan suatu proyek ujian evaluasi tengah semester Marketing Communication di mana saya mempresentasikan suatu podcast yang saya pilih yaitu podcast Curhat Bank dari Bang Denny Sumargo. Ya, jadi podcast Surat Bank ini adalah podcast atau seperti talk show yang dipandu oleh Bang Denny Sumargo yang berisikan percakapan dengan berbagai tokoh-tokoh publik seperti artis, influencer, lalu public figure yang viral. Dan podcast ini juga mengangkat beragam topik mulai dari kehidupan pribadi, hubungan, karir, hingga kontroversi dengan cara ngobrol yang santai, jujur, terbuka, tanpa banyak batasan. Oh ya, alasan saya memilih podcast Bang Denny Sumargo ini yang curhat Bang adalah karena saya sebenarnya senang juga dengan podcast ini karena menurut saya asik, seru dan juga relate dengan kehidupan sehari-hari dan juga banyak ilmu yang bermanfaat di dalamnya gitu. Lalu, jadi podcast ini juga eh, gak cuma di YouTube. Podcast ini didistribusikan itu ada dua platform yang utama, yaitu yang YouTube yang utama ya. Lalu yang kedua ada Apple Podcast. Nah, jadi kalau di YouTube itu kan bisa lihat visual, ya kan? Kita bisa lihat videonya, Bang Denny ngomong sama siapa, dan pokoknya interaksinya terlihat jelas. Sedangkan kalau main di Apple Podcast itu hanya bisa mendengarkan audionya, gitu, untuk didengarkan. Lalu, segmentasi pasar. Yang pertama, saya ada geografis, ya saya tulis, yaitu Indonesia, terutama wilayah perkotaan yang punya akses internet. Kalau nggak ada internet, ya nggak bisa nonton, ya. Jadi, itu harus ada internetnya. Yang kedua, dari segi demografis itu usia rentang usia 18 hingga 40 tahun, laki-laki ataupun perempuan, pelajar, mahasiswa atau bahkan pekerja. Lalu dari segi psikografis yang ketiga, yaitu yang menyukai cerita kehidupan nyata, konten emosional dan juga inspiratif. Dan ada yang nyari edukasi juga sih. Lalu dari segi behavioral ya, yang keempat, yaitu ada suka menonton berdurasi panjang untuk hiburan, juga mendapatkan untuk insight dan juga ya berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang bisa didapatkan dari percakapan dengan narasumber-narasumber yang viral tersebut melalui platform seperti YouTube maupun Apple Podcast. Nah, lalu ada target marketnya. Nah, untuk target marketnya podcast Bang Denny ini yang curhat Bang ini adalah remaja fase akhir yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, yaitu dewasa muda berusia 18 hingga 35 tahun, bahkan ke 40 tahun. Ada juga baik laki-laki maupun perempuan yang aktif mengkonsumsi konten digital. Jadi yang senang dengan konten digital. Lalu umumnya itu para pelajar, mahasiswa, dan atau pekerja muda yang mencari hiburan melalui cerita kehidupan nyata serta menginginkan insight pengalaman, pelajaran hidup yang relevan dengan mereka, jujur, dan juga mudah dipahami melalui platform yang ada seperti YouTube maupun Apple Podcast. Tuh. Selanjutnya ada positioning. Ya positioningnya Curhat Bank ini ya itu sebagai channel yang menyajikan wawancara berbasis cerita kehidupan nyata dengan pendekatan yang jujur, cukup belak-belakan yang bisa dibilang terbuka dan juga emosional. Lalu dengan gaya percakapan yang santai seperti yang tadi saya sudah katakan ya, jadi ngobrolnya kayak enak aja gitu, kayak sehari-hari aja, namun tetap mendalam. Jadi ada intinya, ada maksudnya, ada maknanya biasanya. Jadi posisi ini memposisikan dirinya sebagai ruang curhat bagi publik figur, utamanya gitu. Jadi untuk mengungkap pengalaman pribadinya, konfliknya seperti apa sehari-harinya, lalu perjalanan hidup yang mungkin orang lain perlu tahu atau mungkin yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Tuh. Dengan cara menghadirkan narasumber yang relevan dan sering menjadi perhatian publik, ini juga jadi konten yang menjadi hiburan, jadi relatable juga sekaligus jadi insight bagi penonton di platform seperti YouTube dan Apple Podcast. Lalu berikutnya ada USP atau Unique Selling Point. Nah, USP ini saya bagi jadi empat. Yang pertama ada quality atau kualitas, ya, yang dimana menjadikan konten yang autentik menurut saya, jujur, emosional, dan dengan pembahasan yang mendalam, didukung juga dengan kualitas audio visual itu yang baik, dan narasumber yang dipilih juga enak-enak dan relevan dan ya menarik lah untuk ditonton walaupun mungkin ya gitulah. Lalu ada
yang kedua ada price ya, harga. Untuk harga sendiri tentu saja gratis karena di YouTube ya. Jadi ini bagus banget, nilainya tinggi ya untuk eh, insight gitu segala macam. Lalu berikutnya ada kecepatan atau speed. Jadi konten Bang Densu ini yang podcast ini tuh mengikuti tren atau isu-isu yang viral, serta menghadirkan juga narasumber-narasumber yang benar-benar viral, lagi viral gitu. Jadi langsung diambil aja, dijadiin podcast. Serta ini juga bisa jadi eh, on demand atau bisa ditonton kapan saja karena di YouTube ya, permanen itu videonya. Lalu berikutnya ada service excellence atau pelayanan yang menurut saya kalau untuk podcastnya Bang Densu itu enak banget ya karena komunikasinya tuh santai, pakai gaya yang santai sehari-hari juga. Bang Densunya nggak menghakimi ya, nggak pokoknya netral lah. Terus juga membuat narasumbernya bisa terbuka yang mau ngomong, penonton juga penontonnya juga jadi lebih terhubung secara emosional karena itu. Berikutnya ada marketing mix. Ya, jadi saya pakai yang 7P. Produk yang pertama itu tentu saja kontennya wawancara ya, curhat, cerita kehidupan nyata dan segala macamnya. Lalu yang price itu tadi saya sudah katakan ya, price itu menggunakan YouTube jadi gratis dan dapat uangnya dari mana? Dari AdSense gitu, dari sponsor. Berikutnya ada place distribusi. Jadi podcast ini didistribusikan itu ada dua yang tadi saya sudah katakan, yaitu di YouTube dan Apple Podcast. Berikutnya ada promotion. Untuk promotionnya menggunakan judul thumbnail yang ada clickbaitnya dan menarik. Ada juga potongan-potongan klip atau video yang kayak short gitu segala macamnya. Dan juga memanfaatkan beberapa viral marketing dan word of mouth atau dari mulut ke mulut. Untuk orangnya, people Bang Denny Sumargo sebagai host tentu saja dan narasumber seperti artis, influencer serta tokoh publik ataupun di belakangnya juga ada tim produksinya kan. Kalau proses sendiri itu untuk wawancara dilakukan secara santai ya tadi saya bilang, ngalir aja, terus fokusnya pada penggalian cerita, emosi secara mendalam dengan durasi yang cukup panjang. Jadi relax. Lalu untuk physical evidence-nya, nah bukti fisiknya ini tuh ada di studio yang di belakang ini di backgroundnya, yaitu ya cukup apa ya, profesional, kualitas audionya juga visualnya baik sekali, tampilan visual juga sangat baik sebagai identitas channelnya juga dapat ya. Tuh. Berikutnya menurut saya ini promosi yang paling uniknya ada di video yang podcast gue mau dibakar ya di Kobuser. Jadi ini adalah clickbait ya. Jadi kenapa bisa saya katakan unik? Karena untuk promosinya ini menggunakan judul clickbait atau provokatif membuat orang jadi penasaran jadi pengen mencet tuh video ya. Lalu brand atau podcast yang masuk juga secara halus banget gitu. Soft sellingnya bagus banget tanpa kayak ngerasa kayak ini tuh oh ini brand gitu. Jadi ngalir aja gitu. Brandnya juga ikut ngalir. Lalu berikutnya ada kolaborasi dua podcaster terkenal. Jadi kenapa saya bilang unik? Karena ini Deddy Kobuser sama Denny Sumargo dua-duanya podcaster terkenal collab gitu. Jadi sangat-sangat bagus gitu kayaknya buat dijadiin konten. Terus tergolong mix marketing apa ya? Jadi yang pertama ada promotion tadi clickbait. Lalu ada juga People itu Deddy Kobuser sendiri yang jadi podcaster terkenalnya. Lalu yang ketiga ada produk ya. Produknya itu nggak secara langsung dikasih tahu kayak gimana ya? Ya pokoknya lewatnya soft selling gitu. Tokopedia ya produknya di sini. Berikutnya ada blocking konten ya. Untuk blocking kontennya saya ambil yang dari Mensreya yang ada eh, eh, Panji ya. Jadi untuk produknya sendiri itu ada ajaib nih, kalian bisa lihat lah. Pokoknya ini di depan mukanya itu udah kelihatan banget kan ada ajaib gitu gede dan dari awal sampai akhir tuh ajaib doang sponsornya gitu. Jadi kenapa dikatakan blocking konten. Lalu berikutnya ada product knowledge. Di sini saya ambil yang dari Dokter Gia masuk di dalam videonya Bang Densu ya karena menurut saya ini bagus banget product knowledge-nya karena sambil dijelasin sama Dokter Gia juga. Jadi dibantuin jelasin tentang produk Promak dicampur dengan konteks sakit mah tuh penyakit lambung. Berikutnya ada product placement dan usage. Ini product placement-nya itu ada Cleo ya. Bisa kalian lihat di sini ada ditaruh di meja. Jadi sebagai iklan aja gitu dikasih lihat. Ini kalau produknya tuh yang sekarang sponsornya itu Cleo gitu. Ditambah ada ini saya ambil yang produk saya ambil dari podcast yang ada Vior dan Vincentnya ya. Jadi si Vior ini menggunakan eh, memakai atau menggunakan si Cleo-nya ini ya. Jadi itu sebagai produk usage-nya gitu. Jadi penonton bisa tahu cara pakai Cleo itu gimana. Nah, untuk kesimpulannya,
podcast Surat Bang dari Bang Densu itu sudah berhasil menurut saya menerapkan strategi komunikasi pemasaran melalui segmentasi yang jelas, target marketnya juga tepat, serta positioning sebagai podcast curhat yang otentik dan emosional. Asik deh, buat. Terus juga didukung dengan USP yang kuat pada kualitas konten, aksesnya gratis, kecepatannya mengikuti tren, pengalaman menonton juga nyaman, podcast ini juga mampu menarik perhatian audiens. Lalu strategi digitalnya itu strategi digital marketing yang melalui konten viral, media sosial, dan word of mouth. Jadi mulut ke mulut gitu. Serta pemanfaatan sponsor seperti blocking konten, product placement, monetasi, dan segala macamnya itu sudah efektif banget menurut saya. Jadi bagus ya, terutama yang di YouTube. Jadi sekian untuk penjelasan dari saya terkait podcast. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.